Geospatial Technology. Kepada Bapak Hafid Alfian, kami persilahkan. Silahkan Pak Hafid. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Cahyo dan Bu Elena. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk membawa materi kali ini. Dan jujur saya sangat senang karena biasanya saya yang ikut materi bawah tanah ya, sekarang saya yang mengisi, alhamdulillah sekali. Nah, pada sesi kali ini mungkin kita akan fokus bagaimana kita memanfaatkan teknologi ArcGIS untuk teknologi ArcGIS untuk miningnya. Jadi mungkin kawan-kawan yang mungkin sudah sering melakukan pemetaan sangat familiar dengan software namanya ArcMap. Nah, ArcMap itu mungkin bahasa yang paling umum ya digunakan oleh kawan-kawan pengguna GIS, dan biasa seringkali membuat peta dengan layout biasanya. Kemudian kita print, kemudian dari print bagi yang bisa membaca peta ya itu menarik, tapi mungkin untuk orang-orang yang belum bisa membaca peta kan belum tentu ya di semua mining itu bisa membaca peta. Contohnya manajemen direktur itu belum tentu bisa membaca peta. Nah, bagaimana kita bisa merangkul orang-orang selain GIS yang non GIS agar mendapatkan informasi yang ada dalam peta tersebut dan mungkin bisa dimanfaatkan bagi mereka untuk kepentingan mereka yang tentunya menguntungkan bagi perusahaan kita ya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang mining. Nah, mungkin pertama saya akan perkenalan dulu bagi yang belum tahu. Jadi kalau kita tahu bahwa ArcGIS atau ArcMap itu adalah produknya dan company-nya itu Esri. Esri itu world leading GIS company. Kita berpusat di Redlands, California. Kalau di Indonesia itu ada di Jakarta dan beberapa cabang yang tersebar di Sumatera, ada di Sumatera, di Riau, Surabaya, dan saya di Balikpapan di Kalimantan. Kemudian kita juga sudah membantu beberapa user lokal maupun internasional, dan terutama di natural resource ini kita sudah sangat dekat sekali ya dengan beberapa sektor natural resource karena mereka pengguna yang cukup lama atau bisa dikatakan tradisional user ya, yang sudah menggunakannya secara lama untuk kepentingan mereka masing-masing. Untuk bidang mining sendiri di Indonesia kita sebenarnya kita cukup banyak untuk mining, tapi ada 4 yang bisa saya contohkan di sini, yaitu pertama dari Freeport Indonesia yang dimana berfungsi untuk pemantauan bahaya dan keselamatan kerja, pemantauan aset lapangan secara real time, contohnya truknya, dump trucknya ya, dan aset lainnya yang dinamis maupun statis dalam arti pergerakannya serta analisa untuk perbaikan. Kemudian PT Timah untuk historical dan existing lokasi reklamasi, lokasi basement dan sebagainya. Nah, kemudian yang menarik kita juga membantu pihak kementerian yang berkaitan dengan pertambangan juga ya tentunya, yaitu SDM untuk platform perizinan tambang, kemudian portal satu data. Nah, mungkin nanti saya bisa contohkan ya ketika masuk sesi demo bentuknya seperti apa sih. Nah, mungkin nanti teman-teman, kawan-kawan profesional mining bisa memanfaatkan datanya yang tersedia di portal SDM. Kemudian di MineID sebagai holding company-nya perusahaan tambang ya. Nah, mungkin di MineID ini bukan untuk production tapi lebih ke monitoring company-nya. Jadi misal produksinya di setiap anak perusahaan itu seberapa jauh dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke inti tema ya. Pertama, mungkin sebelum saya masuk ke teknologi-teknologi apa saja yang bisa digunakan, kita pertama di challenge in mining business. Dalam mining, kita mengetahui ada beberapa workflow, ada beberapa pekerjaan yang harus kita lalui. Contohnya di sini ada beberapa, contohnya eksplorasi, mine plant construction and develop,
baru kita bisa production. Nah, setelah production biasanya kita penutupan lahan atau closure and reclamation. Kita tahu bahwa setiap cycle ini selalu terhubung dan kita tidak bisa meremehkan keberadaan sebuah peta atau informasi spasial. Semua aktivitas di sini membutuhkan yang namanya informasi spasial atau peta itu, dan saling terkait antar departemen. Misal dari eksplorasi, bagaimana datanya bisa diakses oleh tim desain, dari tim desain nanti akan menentukan di mana harus dibangun dan mulai produksi dan sebagainya. Satu sama lain saling terkait ya, dan tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Tantangannya yang lain itu yang muncul ketika secara general ya, itu adalah tidak tidak terintegrasinya antar sistem. Nah, apa yang menyebabkan atau apa yang menjadi efek ketika integrasi itu tidak menjadi satu sistem? Yang pertama adalah yang berasal dari primary data ya, misalnya dari teman-teman yang mengambil data secara langsung di lapangan, contohnya adalah field survey, real-time data, dan imagery data. Ketika kita bekerja sendiri dan menggunakan platform sendiri-sendiri, semua data itu masih kita manual conversion ya, misal field survey. Nah, data yang diambil, titiknya, kemudian informasi detail datanya, fotonya itu masih terpisah semuanya, belum jadi satu platform. Jadi ketika nanti masuk ke tim analis yang ada di head office, mereka harus mengekstrak data-data tersebut, kemudian menjadikan satu mungkin dalam save file atau dalam satu peta print ya. Jadi belum seamless. Nah, ketika sudah menjadi data, informasi analisa, kemudian tim yang ada di atas, contohnya di manajemen ya, maksud saya manajemen BOD, mereka ingin melihat hasil analisanya. Nah, biasanya bagaimana kita menyajikannya? Mungkin saat ini kita menyajikan dalam bentuk peta atau laporan seperti itu ya, dalam bentuk PDF. Nah, itu tidak ada yang salah ya, kawan-kawan. Maksudnya ada cara yang bisa lebih efisien sebetulnya. Jadi mungkin untuk traditional way-nya kita masih menggunakan peta print, tapi kan tidak semua orang itu bisa membaca peta ya. Contohnya orang-orang yang memang memiliki background yang berbeda-beda, belum tentu bisa membaca peta. Akibatnya informasi yang diserap itu tidak maksimal, sehingga keputusan yang dicapai itu kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sehingga arah pengembangan itu bisa jadi berbeda-beda. Mungkin dari tim BOD itu inginnya pengembangan ke arah utara gitu ya, atau production ke arah utara, tapi sebenarnya di lapangan itu yang possible itu ke arah selatan, misal karena lahannya sudah dibersihkan dan sudah siap untuk production. Nah, tidak ada kesinambungan itu yang menyebabkan cash flow dari sebuah perusahaan tambang itu jadi kurang sehat ya, yang seharusnya semuanya itu berjalan secara searah, dan akibatnya ketika tidak ada integrasi semuanya berjalan secara sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya sistem untuk mengatasi permasalahan itu, sistem apa yang bisa kita tawarkan melalui ArcGIS teknologi ya, pastinya bagaimana bisa membantu challenge tadi bisa teratasi. Nah, mungkin sebelum masuk ke solusinya, kita coba mengenal dari sistem teknologinya dulu. Nah, secara garis besar, sebetulnya ada banyak sekali ya aplikasi-aplikasi ArcGIS, tapi mungkin kawan-kawan yang paling familiar itu dengan desktop GIS atau ArcMap ya biasanya. Nah, kawan-kawan sudah sangat sering sekali menggunakan menggunakan aplikasi desktop GIS ini untuk data analisis, 3D modeling, data manipulation, dan kartografi ya, misal membuat layout peta dan sebagainya. Nah, mungkin kawan-kawan juga perlu tahu bahwa ArcMap itu sebetulnya nantinya akan berhenti untuk dikembangkan. Nah, sekarang ada penerusnya yaitu namanya ArcGIS Pro.
Nah, ArcGIS Pro itu secara fungsi sama dengan ArcMap ya. Jadi mungkin saran saya teman-teman sudah mulai untuk membiasakan menggunakan ArcGIS Pro. Dan bedanya apa sih antara ArcGIS Pro dan ArcMap? Secara fungsional sama saja, bedanya hanya di bagian interface. Di interface itu ada peningkatan, yaitu lebih modern ya tampilannya, dan prosesnya juga lebih cepat, tidak seberat ArcMap ya, tapi memang dengan sistem requirement yang sesuai. Nah, kalau sistem requirement sesuai, ArcGIS Pro ini lebih ringan daripada ArcMap. Lalu di sini kita bisa melihat fungsi-fungsi dari desktop untuk hal-hal ini. Nah, sebetulnya teknologi ArcGIS itu tidak hanya berhenti di desktop. Ada banyak sekali teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk ArcGIS. Kita manfaatkan untuk membantu kegiatan kita di mining operation. Nah, secara garis besar, kita juga tidak hanya menyuplai aplikasi saja, tapi kita juga memberikan sebuah sistem yang terintegrasi. Jadi, kita juga bisa membuat sebuah sistem yang nanti bisa digunakan untuk misal monitoring, survei lapangan, yang tentunya akan sangat membantu ya, terutamanya sebetulnya untuk efisiensi dari sebuah aktivitas. Contohnya di sini kita bisa menggunakan namanya teknologi ArcGIS Enterprise. Nah, sebetulnya kalau teman-teman bisa menggunakan trial, nanti teman-teman akan mendapatkan namanya ArcGIS Online. Nah, bisa dicoba di situ, teman-teman bisa membuat berbagai aplikasi. Seperti contohnya di sini ada dashboard, ada WebGIS, Web App Builder, kemudian aplikasi untuk survei. Nah, namanya ArcGIS Online ya, untuk yang bisa dicoba oleh kawan-kawan yang belum pernah mencobanya. Nah, ketika kita menggunakan sistem ArcGIS, sistem teknologi ini, sebetulnya kita juga membutuhkan namanya Enterprise Database. Nah, Enterprise Database ini sebagai satu data ya, atau servernya, bisa dikatakan server datanya. Nah, data ini untuk sentralisasi data, untuk menyimpan data, data apapun ya, spasial, terus kemudian data citra, dan sebagainya, yang nantinya akan menyuplai dua aplikasi ini ya, desktop maupun enterprise. Nah, di sini saya konteksnya enterprise ya. Kalau ArcGIS Online, geodatabase-nya itu cloud, jadi ada di Esri. Database-nya tidak bisa kita akses secara langsung. Tetapi kalau kita menggunakan ArcGIS Enterprise, dari Enterprise itu adalah aplikasi sistem yang diinstal di server kita ya. Jadi kalau teman-teman ada server di perusahaannya, bisa diinstal ArcGIS Enterprise, kemudian bisa difungsikan sebagai sentralisasi data. Nah, itu perbedaannya antara ArcGIS Enterprise dan ArcGIS Online. Jadi fungsi utamanya adalah integrasi sistem di mana geodatabase ini untuk menyuplai data dari desktop dan ArcGIS Enterprise. Nah, setelah kita mengenal teknologinya, kita juga nantinya akan bisa memahami fungsi-fungsi dari setiap aplikasi tersebut. Nah, kita bisa gunakan untuk peningkatan performa dalam analisa data, kemudian real-time visualization, karena tadi sudah terintegrasi dalam satu sistem ya, jadi ketika ada update, ada input data baru, otomatis semua akan mengikuti. Jadi misalnya di database, karena sudah dalam satu database ya, jadi ketika kawan-kawan nanti mencoba edit datanya di desktop, nanti di tempat-tempat lain seperti di surveinya, di aplikasi dashboard monitoringnya, itu data juga akan berubah. Jadi real time itu sangat membantu untuk membuat decision atau keputusan yang lebih cepat. Nah, mungkin kita masuk ke tema yang paling menarik yang menurut saya, kita akan masuk ke case study-nya. Nah, di case study ini saya akan mencontohkan beberapa solusi yang pernah kita buat untuk mining company, dan nanti mungkin bisa memberikan ide kepada kawan-kawan bagaimana
memanfaatkan teknologi geospasial ini untuk membantu pekerjaan kawan-kawan. Nah, jadi kita tadi sudah sebelumnya sudah saya presentasikan bahwa teknologi ArcGIS itu tidak hanya berhenti di desktop saja, tapi ada juga aplikasi ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online yang di dalamnya itu terdapat aplikasi-aplikasi lain. Nah, aplikasi-aplikasi lain yang ada di dalam ArcGIS Enterprise itu seperti contohnya ada dashboard dan ada aplikasi survei. Nah, di sini saya mencontohkan complete workflow integration. Jadi, bagaimana kita mengintegrasikan dari desktop, aplikasi survei, aplikasi WebGIS, dan aplikasi dashboard monitoring. Dari sini kita bisa lihat bahwa data itu di feed atau diberikan makanan ya, istilahnya di input itu dari desktop. Jadi kalau konteksnya di sini ini adalah monitoring pembebasan lahan ya, pembebasan lahan atau land clearing. Di sini kita bisa melihat semua dilakukan oleh tim GIS, profesional GIS untuk menginput datanya, melakukan analisa. Jadi bisa tahu nih mana rencana kerja dan non rencana kerja. Setelah data ini diproses dan dianalisa, karena data ini terintegrasi dalam satu sistem, kemudian tim di lapangan pun bisa melihat hasil analisanya. Dan lebih kerennya lagi, kita bisa filter data mana yang boleh dilihat oleh tim survei di lapangan. Jadi tidak semua data dikeluarkan ya, jadi ada filteringnya dan authorization-nya. Jadi untuk teman-teman di lapangan ini ceritanya hanya melihat data-data tanah yang belum diakuisisi. Jadi nanti tim survei lapangan itu hanya berfokus pada tanah-tanah yang belum diakuisisi atau belum ada data lapangannya, maksudnya belum disurvei seperti itu. Kemudian setelah diverifikasi, kembali lagi ke tim QC atau quality control. Jadi tim quality control akan melihat data-data yang sudah di input dari tim lapangan, karena ini satu data ya, satu integrasi, maksud saya satu sistem. Tim yang QC ini bisa langsung melihat data hasil surveinya. Jadi mungkin yang mereka ingin memperbaiki atribut datanya atau memperbaiki polygon shape-nya dan sebagainya itu memungkinkan sekali. Salah satu contohnya di sini kita bisa menggunakan WebGIS-nya yang ada di dalam ArcGIS Enterprise. Selain itu, dari data ini kita juga bisa membuat sebuah dashboard monitoring. Nah, dashboard monitoring operation ini biasanya untuk para BOD atau manajemen. Jadi BOD atau manajemen pun bisa melihat aktivitas yang sebenarnya dikerjakan oleh kawan-kawan di lapangan maupun di head office. Selain itu, kita juga memberikan fleksibilitas ya. Jadi aplikasi ini pun tidak hanya bisa diakses dari web browser atau desktop, kita juga bisa mengaksesnya dari mobile. Jadi kita memberikan fleksibilitas untuk para manajemen atau BOD kan biasanya kalau meeting belum tentu di kantor ya, dan bisa jadi di luar, di kafe seperti itu. Dan belum tentu mereka membawa laptop. Dengan menunjukkan aplikasi ini yang bisa diakses dari mobile phone, itu akan sangat membantu tim manajemen atau BOD melakukan diskusi, sharing untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, workflow seperti ini yang biasa kita lakukan atau kita berikan untuk perusahaan-perusahaan mining. Workflow seperti ini bisa diterapkan di tema-tema lainnya. Nah, contohnya untuk eksplorasi data exploration. Nah, jadi di sini kita bisa lihat data-data seperti drill hole, kemudian topsoil, batas iup dan sebagainya, atau potensi konflik itu bisa kita monitor juga. Jadi input itu tidak hanya bisa berasal dari survei saja, tapi bisa berasal dari departemen lain, misalnya sama-sama menggunakan desktop, misal contohnya mereka memberikan feed data dari berbagai tema. Ya, dan di sini tim operation bisa memantau secara real time jika ada input data yang masuk. Nah, kemudian juga
production, misal untuk memantau berapa besar volume atau tonnase yang kita ekstrak dari suatu blok atau zona penambangan ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah salah satu aplikasi dashboard ya, dashboard monitoring yang ada di dalam ARGIS Enterprise. Nah, ini bisa dimanfaatkan tadi untuk para manajemen. Dan nah, selain itu kita tidak hanya data-data dari desktop GIS ya atau survei, tapi kita juga bisa menerima data-data dari sensor real time. Nah, contohnya di sini adalah real time tracking person. Nah, kita juga bisa aplikasikan untuk real time aset atau misalnya dump truck gitu ya. Kita bisa melihat kemana saja mereka pergi, kemudian apakah memasuki zona berbahaya. Nah, ketika masuk zona berbahaya, contohnya di sini adalah area biru ini ya, itu sistem akan kita bisa membuat sistem memberikan notifikasi kepada kepada supervisor ya. Jadi bahwa dump truck sekian telah melewati zona terlarang. Nah, itu bisa kita kirim melalui, biasa yang kita lakukan adalah Telegram. Nah, kita punya studi sampelnya juga, kita bisa kirim notifikasi via Telegram. Nah, kenapa Telegram? Nah, karena Telegram yang free ya. Kalau WhatsApp sebetulnya bisa, tapi kadang user harus mengeluarkan biaya lain untuk WhatsApp-nya. Nah, biasanya kita menggunakan Telegram yang free dan bisa untuk kita custom notifikasi. Nah, selain itu kita juga bisa assignment petugas ya di sini. Jadi untuk memberikan pekerjaan atau assignment tanpa harus bertemu tatap muka langsung ya. Tatap muka langsung memang baik ya, jadi lebih berfokus gitu. Tapi menggunakan assignment ini mungkin sebelumnya sudah di briefing ya, tapi dengan menggunakan assignment ini kita jadi lebih cepat, lebih efisien. Jadi misal ada perubahan bisa dikirim secara langsung. Nah, assignment seperti ini yang bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi mobile apps dari ARGIS itu. Nah, terkait real time tidak hanya dari sensor yang bergerak ya, tapi sensor yang dinamis itu juga bisa kita manfaatkan juga. Nah, di sini kita bisa lihat kita ada demo, kita memonitor untuk pH air. Nah, pH air ini biasanya berfungsi untuk memantau tingkat keasaman air. Nah, tidak hanya keasaman air, biasanya kalau dipertambahkan ada kolam-kolam penampungan ya. Nah, kita juga bisa pasang sensor-sensor untuk mengetahui misal pH, kemudian TSS atau sedimen terlarut. Nah, sebelum dikeluarkan airnya itu harus kita pantau dulu, harus kita monitoring dulu agar memenuhi air yang layak dilepas di lingkungan ya. Kita tahu bahwa ada persyaratan untuk melepaskan air sesuai dengan standar yang boleh dilepaskan di lingkungan. Nah, di sini kita bisa lihat pemanfaatan dari teknologi geospasial untuk sensor yang dinamis. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan informasi-informasi lain yang ada di internet. Nah, contohnya cuaca. Nah, cuaca ini biasanya informasinya bisa tersebar di berbagai website ya cuaca yang tentu datanya bisa diambil. Nah, ketika datanya bisa diambil, kita juga bisa integrasikan dengan ARGIS sehingga akan membantu kita untuk operation, misal untuk tentunya kalau terkait cuaca di pertambangan untuk keamanan ya, karena berbahaya sekali jika melakukan aktivitas penambangan saat hujan. Nah, selain dari integrasi data-data yang tersedia secara online, atau mungkin kita bahasa teknisnya kita bisa scraping data ya, mengambil data-data di online gitu sumbernya, itu bisa kita kombinasikan juga dengan analisa. Jadi misal ketika cuaca mendung gitu ya, atau cuaca
ini mau hujan. Nah, kita lakukan analisa, kita berikan buffer di mana area yang terancam akan hujan, misalkan seperti itu. Jadi memberikan notifikasi atau memberikan buffer. Contohnya seperti itu. Nah, saya juga yakin bahwa di beberapa area tambang memiliki sensor sendiri untuk hujan. Jadi tidak bergantung kepada sensornya milik BMKG misalnya. Kalau BMKG kan sangat terbatas ya lokasinya dan general sekali. Misal biasanya BMKG berada di stasiun cuaca itu biasanya di bandara atau di kota kabupaten biasanya. Nah, itu belum tentu ada di area kita. Jadi biasanya pertama itu memiliki stasiun cuaca sendiri. Yang tentu ini akan membantu untuk mengurangi biaya survei ya, aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba masuk ke solusi yang lebih advance lagi. Nah, lebih advance ini maksudnya kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang sedang hot ibaratnya. Nah, mungkin maksud saya adalah teknologi yang sedang hot itu adalah machine learning atau Bio AI, artificial intelligence. Nah, di sini kita bisa lihat kita mencoba memanfaatkan machine learning itu atau Bio AI untuk mengekstrak data jalan. Nah, tidak hanya data jalan ya, kita juga mengkombinasikan mana jalan yang tidak layak. Nah, ketika jalan itu tidak layak, akan memberikan notifikasi bahwa jalan ini tidak layak, misal karena terlalu sempit atau kemiringan lerengnya terlalu tinggi. Nah, jadi di sini ceritanya adalah kita memberikan model deep learning. Nah, kita bisa menggunakan ArcGIS Desktop ya. Nah, ArcGIS Desktop sekarang sudah dibekali tools untuk membuat model deep learning ini. Kemudian kita berikan training, kita bisa mengekstrak data-data jalan dari citra drone ya. Biasanya kita kalau satelit resolusinya kurang tinggi. Kalau menggunakan drone yang resolusi tinggi, kita bisa mengekstrak data jalan seperti ini. Kemudian kita kombinasikan dengan analisa mana jalan yang terlalu sempit atau kemiringan lerengnya terlalu curam. Nah, jadi fungsinya di sini untuk keselamatan ya. Nah, bisa juga kita manfaatkan deep learning itu untuk hal-hal lain seperti contohnya untuk blasting impact analysis ya. Nah, sebetulnya di sini kita tidak hanya deep learning. Nah, kalau deep learning kan mungkin lebih banyak kita memanfaatkan citra atau imagery. Nah, di sini kita memanfaatkan rumus yang sudah ada, kita tuangkan dalam analisa spasial. Jadi di sini ceritanya adalah kita memprediksi ketika kita melakukan sebuah blasting di suatu titik di mana saja area yang akan terdampak seperti itu, sehingga akan meminimalisir kerusakan yang nantinya akan ditimbulkan, atau mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya, misal ketika kita melakukan suatu peledakan itu blasting, kita cek apakah ada rumah yang akan terdampak secara signifikan. Nah, mungkin kita nantinya bisa menyiapkan ganti rugi atau kita punya solusi lain, misal pemindahan rumah atau dan sebagainya. Nah, tapi pada dasarnya kita bisa memanfaatkan teknologi ArcGIS ini untuk mengkonversikan atau mentranslasikan sebuah parameter rumus menjadi aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kepentingan di mining operation. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa masukkan parameter-parameter, misal blasting load-nya, misal berapa kilogram dinamit, ya, misal, kemudian konstan, set eksponen, dan sebagainya. Nah, ini yang menentukan parameternya, dan kita calculate, bisa sistem akan menentukan berapa persen daerah yang mendapatkan getaran yang paling besar, seperti itu contohnya. Selanjutnya, kita tidak hanya bermain di 2 dimensi ya, tadi yang saya tunjukkan 2 dimensi. Nah, kita sebetulnya juga bisa visualisasi dalam bentuk 3 dimensi.
Nah, tiga dimensi ini biasanya akan sangat membantu untuk kawan-kawan yang sedang melakukan analisa, misal drill hole atau subsurface yang lapisan permukaan batuannya, atau lapisan atau muka air biasanya yang tidak terlihat nampak di permukaan, atau lapisan geologi atau struktur dan sebagainya. Itu mungkin sekali untuk kita tampilkan, visualisasikan secara tiga dimensi. Dan visualisasi tiga dimensi ini bukan hanya di desktop ya, tapi di WebGIS-nya. Jadi nanti tidak hanya kita saja yang bisa menggunakan visualisasi secara tiga dimensi ini, tapi juga dari tim-tim departemen lain yang mungkin tidak memiliki aplikasi desktop JS, atau dari tim BOD atau tim manajemen bisa menikmatinya juga. Nah, visualisasi kita tidak bisa mungkiri ya, visualisasi ini juga sangat penting sekali. Mungkin seringkali pemetaan dan visualisasi itu dianggap sebelah mata, tapi pada dasarnya untuk menentukan suatu analisa atau kebijakan kita berawal dari visualisasi. Jadi kita tidak bisa meremehkan visualisasi secara tiga dimensi ini. Nah, ini juga bisa kita aktifkan sebagai monitoring drill hole, misal ketika kita ada feeding data ya untuk drill hole-nya dan update secara harian atau mingguan, itu kita bisa integrasikan dengan data geospasial ini. Jadi kita bisa tahu nih sejauh mana atau sedalam apa proses pemboran ini. Kemudian kita bisa sebenarnya di sini ada attachment juga, jadi kita bisa lakukan. Jadi ketika kita klik salah satu datanya, dia akan memberikan attachment atau informasi detail yang ada di setiap fitur ini ya, misal kedalamannya berapa, kemudian foto sampelnya, bisa kita kombinasikan dengan foto sampel. Nah, masuk ke akhir dari presentasi saya, jadi benefitnya menggunakan sistem teknologi geospasial dari ARCS itu ya. Jadi sebelumnya saya sudah presentasikan mulai dari permasalahan yang dihadapi tadi ya, challenge-nya di mining company, lalu kemudian teknologi ARCS itu sendiri, hingga tema-tema atau aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kawan-kawan dalam melakukan kegiatan pertambangan agar lebih efisien. Nah, benefitnya apa? Jadi dari challenge yang kita hadapi tadi, ketika kita mengaplikasikan teknologi GIS ini, yang pertama kita rasakan itu adalah integrated environment. Nah, integrated environment ini artinya adalah kita bisa melakukan analisa itu dalam satu sistem. Jadi keuntungannya itu adalah kawan-kawan yang tadinya melakukan pekerjaan dengan sistem yang terpisah dan kemudian setiap data itu harus dikombinasikan, dikonversi, diekspor dan sebagainya. Kita bukan berarti ini ya tidak ada aplikasi lain ya, tapi ada aplikasi lain yang bisa datanya bisa kita langsung konsum di ArcGIS, kemudian bisa kita integrasikan. Nah, poinnya itu integrated environment itu. Jadi data-data dari sumber lain itu kita bisa masukkan dalam sistem ArcGIS, kemudian kita jadikan sebagai satu analisa yang nantinya hasil analisa ini bisa menjadi sebuah informasi yang berguna bagi aktivitas pertambangan. Nah, yang nanti bisa kita sharing dalam sebuah aplikasi, contohnya tadi ada spot monitoring atau WebGIS yang dapat digunakan oleh tim manajemen atau stakeholder, sehingga ketika mereka melihat informasi tersebut, mereka yakin dengan data-datanya. Jadi yang tadinya mungkin hanya peta ya, tapi kita bisa menyajikan sebuah aplikasi dengan dashboard monitoring yang lengkap dengan statistiknya. Jadi tim manajemen itu tahu apa yang sedang terjadi di gambar peta tersebut. Dan tidak hanya gambar peta, tapi juga dinamis ya, bisa melakukan filtering dan sebagainya. Sehingga keputusan yang diambil itu juga berdasarkan data yang valid, yang nantinya akan berpengaruh pada pengembangan atau produksi yang harmoni. Jadi
semuanya berjalan secara searah. Tentunya sistem terintegrasi ini memungkinkan para pengambil keputusan memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan dan bisa mengambil keputusan secara cepat. Jadi pengambil keputusan itu tidak hanya tim manajemen ya, jadi tim survei lapangan bahkan mereka juga merupakan bagian dari pengambilan keputusan di lingkungannya. Tim development atau tim engineering itu juga pengambil keputusan di departemennya. Jadi ketika ada data yang dari berbagai departemen yang bisa dikonsum secara langsung, nah mereka bisa melakukan analisa juga dengan integrasi dengan data yang sudah terintegrasi sehingga hasilnya lebih valid seperti itu. Kemudian informasi aset atau aset lahan kita ya, tidak hanya lahan tapi apa saja dari drill hole dan sebagainya itu bisa terpusat sehingga untuk pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa mengaksesnya juga, tentu dengan otorisasi yang sesuai. Jadi misal beberapa tim survei hanya bisa melihat data tim survei, tim departemen tim development hanya bisa mengakses data tim development, tapi juga bisa diintegrasikan juga, sehingga menghasilkan informasi yang lebih valid atau kuat ya, karena berasal dari beberapa departemen yang memang ahlinya. Sehingga ketika ada misal ada kesalahan lokasi atau bahkan sengketa hukum, misal ketika pembebasan lahan ya dan terjadi sengketa hukum, kita punya sumber data yang valid, sumber data yang benar-benar sudah diproses di lapangan maupun tim analisa, sehingga kita punya evidence atau sistem tersebut terintegrasi sehingga baik. Jadi bagi data-data yang memang penting atau diperlukan itu semua orang bisa melihat sehingga jelas keputusan yang akan diambil nantinya. Nah, seperti itu gambaran ya dari saya. Jadi ini masih gambaran ya. Harapannya bisa memancing ide dari kawan-kawan untuk membuat sebuah solusi atau aplikasi yang membantu tim-tim kawan-kawan yang bekerja di sektor pertambangan ini. Baik, untuk pertanyaan mungkin saya kembalikan ke Mbak Elena dulu ya, bagaimana untuk sesi selanjutnya ditanya jawab ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hafid atas penjelasannya. Tentu saja tadi untuk pemanfaatan data geospasial itu tujuannya atau garis besarnya itu untuk mempermudah atau efisiensi dari proses produksi sampai bisnis begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Langsung saja mungkin Pak kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan di kolom chat. Yang pertama ada dari Hajir Helmi Nursalim. Ini dari UGM, bertanya begini. Upaya kita sebagai SDM khususnya di bidang geospasial, bagaimana cara mengatasi keterbatasan data spasial yang akan digunakan dalam proses mungkin identifikasi atau analisis begitu Pak? Mungkin sikatnya. Oke, baik. Saya sudah mendapat langsung di kolom chat ini, jadi mungkin saya coba langsung jawab untuk pertanyaan Pak Helmi. Jadi, nah pertama kita harus tahu dulu ya yang dimaksud sumber datanya ini dari siapa ya? Apakah dari internal pertambangan atau dari pemerintah? Nah, kalau jawabannya dari pemerintah,
sebetulnya SDM mungkin yang terkait dengan tambang ya, itu sudah memiliki portal geospasial sendiri, Pak. Jadi mungkin saya coba tunjukkan ya. Nah, mungkin bisa dimanfaatkan nanti untuk pengambilan untuk sumber-sumber data ya. Jadi di sini bisa diakses di sini namanya geoportal sdm.go.id. Nah, di sini ada sumber data yang menarik. Nah, saya contohkan satu ya di sini, misal mineral dan batu bara. Nah, Pak Helbi bisa coba akses di SDM ini dan melihat sumber-sumber datanya. Nah, sumber-sumber data di SDM ini menurut saya sudah cukup lengkap ya, secara nasional pastinya di seluruh Indonesia. Ya, di sini ada banyak sekali datanya, ada data formasi, potensi batu bara, potensi gambut, dan lain sebagainya. Nah, data-data ini bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian bagaimana cara memanfaatkannya? Nah, mungkin kita karena ini di service ya namanya service. Nah, kita bisa ambil service atau URL-nya. Atau mungkin kalau ingin, tapi karena ini adalah milik kementerian ya, biasanya kita harus meminta izin langsung sih biasanya ke kementerian itu. Jadi kita harus menghormati yang punya data, jadi biasanya minta izin. Kalau secara teknologi Esri ini, artis ini sebetulnya kita bisa ada tools untuk menambahkan langsung di misal dimasukkan ke ArcGIS Pro atau ArcMap kita ya, jadi kita bisa konsum namanya via service atau URL. Nah, karena oleh tim SDM ini di disable ya tools tersebut, sehingga mungkin harus melewati izin dulu. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk mengambil datanya tentu harus izin. Nah, tapi kita bisa tapi untuk sumber datanya yang lengkap itu ada di ESDM ini. Jadi bisa diambil datanya nanti Masnya bisa minta izin kalau ingin mengambil datanya. Nah, itu bisa kita fungsikan juga sebagai sumber data. Nah, pertanyaannya kalau bagaimana data tersebut, data internal yang misal dari perusahaan tambang atau tiap departemen, atau departemen A ingin mengambil data departemen B, itu kan sering terjadi ya. Untuk saat ini mungkin kita sharingnya itu masih via flash disk itu, atau membagikan dalam bentuk print PDF gitu kan, kita repot ya, harus ulang, harus di scan seperti itu. Nah, solusinya itu adalah kalau di sistem ArcGIS ini kita bisa memanfaatkan sistem namanya ArcGIS Enterprise. Jadi ArcGIS Enterprise ini untuk integrasi datanya, Pak. Nah, saya buka di sini. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa ArcGIS Enterprise ini fungsinya untuk sistem integrasi sebetulnya. Nah, yang diberikan sumber datanya itu dari Enterprise Geodatabase. Jadi kita tentu geodatabase-nya semua disimpan di sini ya, yang memberikan feeding data yang sama ke desktop maupun ke ArcGIS Enterprise. Jadi semua data itu sudah ada di Enterprise Database. Nah, sebetulnya kalau dibedah, milik SDM pun seperti ini juga, Pak, secara arsitektural ya. Jadi sebetulnya data-data SDM itu ada di Enterprise Database. Nah, kemudian ditampilkan dalam visualisasi WebGIS di ArcGIS Enterprise. Jadi yang kawan-kawan lihat tadi itu visualisasi di ArcGIS Enterprise di WebGIS-nya ya. Nah, kemudian mereka memfeeding data itu dari desktop JS-nya. Jadi untuk istilahnya kita mengupload datanya ya, itu dari desktop JS, kemudian masuk ke Enterprise Database. Dari Enterprise Database bisa divisualisasikan di ArcGIS Enterprise. Nah, itu secara internalnya seperti itu, Pak. Nah, mungkin saya langsung jawab aja ya, Pak, pertanyaannya di kolom pertanyaan ini. Nah, setelah Pak Helmi tadi, sebelumnya ada yang tanya sih dari sebelumnya Pak Helmi, ada Pak. Itu diganti Pak pertanyaannya. Jadi yang diganti, bawahnya ya? Jadi yang Usri itu. Oh iya, oke. Pak siapa ini ya? Pak Hasanuddin atau Pak Usri? Usri.
Oh, Pak Usri ya, baik. Nah, pertanyaannya adalah perangkat seperti apa yang digunakan untuk memantau monitoring pada dashboard secara real-time pergerakan dalam truk misalnya yang bergerak di lapangan dengan koneksi internet yang dengan internet yang tidak ada, apakah dapat menggunakan perangkat GPS yang bentuk chip atau ada perangkat lain? Terima kasih. Nah, terkait perangkat, sebetulnya kita mungkin bisa jawab dari sistemnya ya, Pak, bukan perangkatnya. Jadi kalau perangkat, mungkin saya tidak bisa menjawab yang perangkat secara gamblang ya, karena kita bukan provider perangkat GPS-nya, tapi yang pernah kita lakukan itu kita bisa menggunakan GPS provider GPS ya, yang lokal itu ada beberapa di Indonesia provider GPS hardware-nya ya, alat GPS-nya, GPS receiver-nya untuk dipasangkan di aset yang bergerak. Nah, biasanya aset yang bergerak itu mereka bisa mengirimkannya via seluler. Jadi seperti ada kartu SIM-nya ya. Nah, mereka bisa mengirim. Jadi memang dilengkap biasanya perusahaan yang sudah menggunakan akses seperti ini, mereka sudah menyiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. Sehingga dari kita menerima feeding data dari GPS-nya itu. Nah, feeding data itu bisa kita consume di ArcGIS Enterprise ini, di sistemnya ArcGIS ini, dan kita visualisasikan lokasinya secara real time. Nah, seperti itu, Mbak, jawabannya. Nah, selanjutnya, Pak Agung dari Universitas Pendidikan Indonesia, apakah aplikasi digunakan di lapangan untuk mengetahui pergerakan yang terhubung ke dashboard secara. Nah, aplikasi apa yang digunakan untuk memonitoring ya? Nah, aplikasi yang digunakan untuk monitoring itu namanya ArcGIS dashboard monitoring. Jadi ArcGIS dashboard. Nah, ArcGIS dashboard seperti ini ya tampilannya ArcGIS dashboard tadi yang saya tunjukkan itu adalah kebanyakan memang ArcGIS dashboard. Nah, contohnya seperti ini juga. Nah, aplikasi ini bisa ditemukan di dalam ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online. Jadi ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online itu platformnya, dan ArcGIS Dashboard ini aplikasinya. Jadi bisa ditemukan di dalam ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise. Jadi nanti mungkin teman-teman, kawan-kawan yang mencoba bisa menggunakan trial. Aksesnya saya coba tunjukkan ya aksesnya. Nah, aksesnya bisa buka arcgis.com. Cari di Google ArcGIS trial. Nah, ArcGIS trial ini ya, nanti ada yang free 21 day. Nah, nanti kawan-kawan akan mendapat trial ArcGIS Pro dan ArcGIS Online selama 20 hari secara gratis. Nah, mungkin bisa dilihat di sini tools-toolsnya. Nanti itu ada dashboard juga untuk monitoringnya. Nah, kemudian dashboard kan untuk monitoringnya ya. Nah, untuk pengambilan datanya itu kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi field mobile field ya. Jadi contohnya di sini salah satu yang bisa kita gunakan itu adalah namanya aplikasi Survey 123 dan aplikasi ArcGIS Field Maps. Jadi ada dua ya, ArcGIS Survey 123 dan ArcGIS Field Maps. Nah, ini kita bisa gunakan untuk aplikasi pengambilan data secara real time di lapangan ya. Nah, pasti ada pertanyaan nanti bagaimana kalau tidak terkoneksi internet. Nah, aplikasi ini bisa kita masukkan di mode offline ya. Nah, mode offline itu tetap bisa mengambil informasi lokasi karena mobile phone saat ini itu sudah tertanam GPS eksternal sendiri ya, maksudnya yang terpisah dengan GPS selulernya. Jadi walaupun posisi offline, dia masih bisa merekam data. Nah, ketika kita connect di internet kembali, misal kita kembali ke head office, kita bisa koneksikan dan submit datanya ke sistem ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak Hafid, mohon maaf sebelumnya. Ya? Mungkin kita berikan kesempatan diskusi. Tadi ada rekan kita yang raise hand ya. Pak Arthur, silakan Pak Arthur. Oh ya, silakan. Terima kasih Kak Lena, saya mohon maaf tidak bisa matikan kamera.
Oh ya, baik. Yang ingin saya tanyakan di sini sama Pak Hafid, apakah bisa kita olah kita setiap sore kan saya sering ambil data stock file ya menggunakan drone. Jadi eh, apakah bisa dikalkulate langsung di ArcGIS online ini atau gimana? Atau input manual kah? Atau udah bisa dikalkulate secara otomatis atau gimana? Saya mohon dulu pencerahannya mungkin Pak Hafid. Terima kasih. Baik. Oh ya, berarti saya coba konfirmasi ya Pak. Tadi berarti data stockpile yang diambil menggunakan drone ya Pak? Penyuapan, bro. Iya Pak. Saya kita kan dari ArcGIS dulu kan, baru kita jadikan ke ArcGIS, baru nanti kita masukkan ke ArcGIS. Kemudian nanti dikalkulate gitu hasilnya kan. Biasanya seperti itu manual, agak lama. Tapi kalau mungkin ada ArcGIS online kan lebih, mungkin saya terbaru kan gitu, mungkin Mas, mungkin secara terkalkulate langsung kan, input data, bos pun lihat secara integrat datanya pun update terus gitu. Mungkin baik, Mas Hafid mungkin sharing dulu. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaan. Coba saya jawab ya. Nah, pertama kita harus kita lihat dulu sumber data kan dari drone ya. Nah, dari drone itu tentu kita bisa mengkonsum data dari drone itu, dari data imagery ya. Nah, biasanya kan dari data drone itu produk sampingannya kan ada DEM juga ya Pak. Ada DEM, ada DSM. Nah, itu kan bisa kita gunakan sebagai calculate juga ya. Nah, sebetulnya ada beberapa tools untuk analisa. Nah, mungkin bisa saya tunjukkan di sini juga ya, di aplikasi ini, maaf, di slide ini. Jadi, tadi mungkin kita berawal dari pengambilan data drone di lapangan. Nah, dari data drone di lapangan itu, kita masukkan di ArcGIS Desktop. Hasilnya, hasil output-nya yang mungkin diolah dulu tadi ya di ArcGIS Soft. Data output-nya seperti DEM-nya, DSM-nya itu bisa kita masukkan di ArcGIS Pro-nya. Nah, di ArcGIS Pro ini kita bisa melakukan analisa-analisa ya, contohnya mungkin bisa calculate, saya lupa nama spesifik tools-nya, ya, tapi ada tools untuk mengkalkulate suatu gundukan atau tampilan secara 3 dimensi itu ya, ada. Nah, itu nanti yang bisa kita manfaatkan di ArcGIS Desktop-nya ya. Kemudian kita ekstrak datanya, kan nanti menjadi sebuah informasi volume. Nah, dari volume ini kemudian kita publish ke ArcGIS Online. Nah, dari ArcGIS Online ini baru bisa fleksibel, nanti bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Nah, jadi memang kita perlu olah dulu Pak datanya, menjadi sebuah informasi volume itu di desktop dulu. Nah, untuk pengolahan datanya itu sebetulnya bisa kita otomasikan juga. Jadi kalau pernah dengar namanya model builder Pak. Nah, model builder itu sebetulnya adalah kumpulan dari toolbox atau mungkin yang biasa kita sering dengar di ArcMap itu ya geoprocessing tool yang kita susun. Contohnya seperti ini ya, di gambar saya yang saya contohkan ini. Jadi kita susun sesuai dengan workflow yang kita buat, kemudian kita bisa otomasikan juga. Jadi tergantung ya. Tapi kalau drone kan ini ya belum, maksudnya bukan yang per jam atau per menit gitu ya. Biasanya yang otomasi itu per menit. Kalau drone mungkin kita bisa buatkan workflow juga. Kemudian kita run workflow-nya tiap ada data drone yang masuk. Nah, kemudian data tersebut kita publish di ArcGIS Online, maksudnya di-upload di ArcGIS Online. Kemudian dari ArcGIS Online itu bisa lebih fleksibel ya, nanti bisa dibuatkan ArcGIS dashboard atau web app, ArcGIS web app atau WebGIS gitu ya. Seperti itu Pak jawabannya. Oke, boleh menanggapi Pak ya? Oh ya, silakan Pak. Berarti kita olah dulu di ArcGIS Desktop, baru mungkin terkalkulate lah gitu, hasilnya baru diinput di apa ya, di ArcGIS Pro gitu, mungkin Mas Hafid ya? Ya, datanya dikalkulate di ArcGIS Pro dulu, baru nanti diupload ke ArcGIS Online.
Oke. Berarti di dashboard itu kan bisa kita tahu langsung volume dan tahunnya kan, Iya, betul. Jadi langsung dapat itu maksudnya. iya, jadi kita calculate dulu di desktop dan pastikan muncul ya datanya Pak. Ketika dipublish pun akan ikut itu datanya. Kemudian kita tampilkan secara statistik ya di sini ya, di dashboard gitu. Nah, bahkan di dashboard ini bisa kita kalkulasikan misal berdasarkan keuntungannya. Misal setiap tahun itu keuntungannya berapa, itu ada toolsnya untuk mengkalkulasikan itu, Pak. Oke, Mas. Jadi masih baru nih Mas ya. Saya Iya, baru dapat. Biasanya kan pakai Surpak, saya baru dengar nih ada di Pro bisa kalkulate langsung. Terima kasih Mas Hafid. Iya, sama-sama Pak. Nanti mungkin kalau ingin mencoba bisa itu ya Pak, akses tadi ya, search di Google ArcGIS Trial. Nah, itu nanti akan dapat trial selama 21 hari untuk mencobanya Pak. Oke Pak. Berarti kalau student bisa lah ya Pak? Kita pura-pura student padahal udah Bisa. Bisa, silakan. Tidak ada. Sebenarnya tidak untuk student aja sih, kalau trial untuk profesional juga boleh. Jadi saya share di chat juga ya, mungkin nanti kawan-kawan bisa memanfaatkannya. baik. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Baik. Terima kasih Pak Arthur. Selanjutnya ada yang raise hand lagi nih Pak Hafid dari Oh, Pak ya, Putri, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kembali, saya Putri dari Universitas Hasanuddin. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana alur kerja untuk mengintegrasikan provider GPS yang Bapak bilang tadi pada field app seperti Survey 123. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan Pak. Jadi untuk kita integrasi dengan provider GPS-nya, nah, jadi kita sebetulnya perlu tools lagi ya, bukan tools, ekstensi dari ArcGIS Enterprise-nya. Jadi di sini. Nah, jadi ArcGIS Enterprise ini punya gampangnya ekstensi ya, punya ekstensi. Nah, ekstensi itu berfungsi untuk ada berbagai macam ya. Salah satunya fungsinya untuk menerima data-data dari sensor. Nah, data dari sensor itu biasanya ada cukup banyak ya jenisnya. Salah satunya itu adalah JSON itu JSON gitu ya biasanya. Nah, dari data-data JSON itu biasanya sensor kan mengirim data dari bentuknya JSON itu ya. Nah, JSON itu akan diolah oleh si ekstensinya ArcGIS Enterprise itu, namanya GeoEvent, namanya ArcGIS GeoEvent. Kemudian diolah dan divisualisasikan dalam bentuk di peta ya, misal bisa jadi titik atau garis, biasanya titik ya kalau aset. Jadi secara simpelnya seperti itu sih Pak. Baik, tadi ArcGIS GeoEvent namanya Pak. Iya betul Pak. Oh ya, terima kasih. Nah, kalau ArcGIS GeoEvent itu tidak ada trialnya ya Pak, karena ekstensi. Jadi yang bisa menggunakan biasanya untuk company-company yang memang mereka ingin biasanya proof of concept gitu sih. Jadi biasanya kita tunjukkan secara langsung. Tapi mungkin bisa lihat di tutorial-tutorialnya di YouTube, itu cukup banyak. Namanya ArcGIS GeoEvent. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, sama Pak. Terima kasih Pak Usri atas pertanyaannya. Ini tidak ada lagi yang raise hand? Kalau belum ada, mungkin kita lanjut ke chat lagi ya Pak ya? Ya. Oke. Ini selanjutnya tadi dari Dimas Gani Pak. Ya, Pak Dimas ya. Oke, saya coba cari. Oh ya, izin bertanya Pak Afid, jika sudah pernah dimenjelaskan untuk Blasting Analysis, apakah tadi sudah dijelaskan seberapa akurat untuk mengestimasi dari efek ledakan yang direncanakan? Oke, baik. Pertanyaannya lebih ke seberapa akurat ya. Nah, kalau seberapa akurat, sebetulnya untuk pertanyaan seberapa akurat ini
tergantung dari feeding datanya, Pak. Data atau input yang diberikan. Jadi kita kan tadi sifatnya masih prediksi ya. Nah, untuk seberapa akuratnya itu tergantung dari feeding data dan rumus yang kita gunakan. Jadi semuanya jadi sistem itu mentransaksikan dari rumusnya. Tadi saya coba. Nah, jadi seberapa akuratnya itu berarti tergantung dari input datanya, Pak. Jadi kan kalau kita tanya sistemnya, sistem melakukan sesuai dengan input yang diberikan. Nah, apakah efeknya sama? Ya, semakin banyak parameter yang kita masukkan ya pasti akan berpengaruh juga dengan outputnya. Jadi untuk seberapa akurat saya jujur belum bisa menjawabnya secara langsung ya, kayak memberikan angka gitu 100% atau 90% itu saya belum bisa memberikan jawabannya. Nah, mungkin saya lanjut ya ke Pak Oki dari Satria Barang Tabang. Apakah bisa diakses di area yang tidak ada sinyal Telkomsel? Nah, jawabannya kalau dashboardnya tentu tidak bisa ya Pak, karena dashboardnya itu membutuhkan koneksi internet. Nah, yang bisa diakses secara offline itu mobile apps-nya atau mobile survey, karena memang dibutuhkan untuk pengambilan data lapangan ya. Dan ini ya, pengambilan data lapangan itu bisa kita mode offline. Kalau dashboard-nya itu tidak bisa karena harus membutuhkan sinyal internet. Seperti itu Pak. Saya lanjut ke Pak Iqbal dari UPN. Sekarang saya terbiasa menggunakan ArcMap, membuat peta mengapa atau sudah saatnya saya pribadi dari ArcMap swap harus unscroll apa yang harus saya persiapkan dari spek laptop maupun dari cara penggunaan security. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Iqbal. Jadi untuk penggunaan pindah ArcMap ke ArcGIS Pro, kalau dari kita sebetulnya kita sendiri ya sebetulnya menyarankan untuk pindah ke ArcGIS Pro memang. Tapi kalau memang Pak Iqbal masih nyaman dengan ArcMap ya tidak apa-apa. Maksudnya tidak dikembangkan bukan berarti ArcMap-nya hilang dalam peredaran itu enggak ya. Jadi cuma pengembangannya akan dihentikan seperti itu. Pengembangan selanjutnya akan berfokus di ArcGIS Pro. Nah, kita menyarankan memang untuk pindah ke ArcGIS Pro karena ArcGIS Pro itu memang didesain untuk fitur yang lebih baik ya. Nah, mungkin ibaratnya itu seperti kita ArcMap itu dari frame-nya atau pembangunannya itu dia adalah ibaratnya frame-nya itu udah lama ya, udah jadul ya, mungkin seperti frame tahun 80-an gitu. Nah, ArcGIS Pro ini dibangun di frame yang lebih baru. Jadi kenapa harus pindah? Karena nantinya mungkin di software yang baru atau OS yang baru, Windows-nya mungkin akan lebih support di ArcGIS Pro, sedangkan ArcMap tidak bisa digital. Bisa jadi seperti itu ya contohnya kasusnya ya. Nah, apabila ingin pindah ArcGIS Pro, apa saja yang harus dipersiapkan? Mungkin saya coba bertanya coba menjelaskan dari persiapan dari diri kita sendiri dulu ya. Jadi secara fungsi itu sama saja Pak. Mungkin saya coba tunjukkan ya ArcGIS Pro. Nah, secara fungsi itu sama, tapi perbedaannya hanya tata letak atau interface-nya. Jadi mungkin kita perlu pembiasaan saja ya, dari pindah dari ArcMap ke ArcGIS Pro itu hanya perlu pembiasaan saja. Nah, kemudian spek laptop yang ingin digunakan itu apa? Bisa dicari apa namanya ArcGIS Pro System Requirement. Nah, biasanya yang dibutuhkan itu RAM-nya minimal 8 GB dan VGA-nya 4 GB kalau untuk RAM dan VGA ya. Tapi sistem requirement-nya seperti itu.
Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ya seperti ini ya ArcGIS Pro. Jadi secara layout mirip dengan ArcMap. Jadi di sini ada katalog, di sini ada konten, dan di atas ini toolbar. Nah, toolbar ini yang perlu pembiasaan sebetulnya. Secara fungsi sama saja dengan ArcGIS Pro, tapi secara visual itu berbeda ya daripada ArcMap. Maaf, daripada ArcMap, berbeda. Nah, yang perlu disiapkan itu ada dicari di ArcGIS Pro System Requirement. Nah, di sini ya kita bisa lihat apa saja yang dibutuhkan, dan tentunya Windows Operating System belum bisa ya di Ubuntu atau iOS. Kemudian CPU-nya itu 4 core yang recommended, kemudian RAM-nya 8 GB, VGA-nya 4 GB, dan memang kebutuhannya lebih besar ya karena agar berjalan secara smooth. Nah, lalu selanjutnya, Pak Hafid, ya, bagaimana? mungkin ini sudah bisa break. Di tempat Pak Hafid sudah buka puasa mungkin ya Pak ya? Bentar, Mbak. Oh, masih 7 menit lagi sih. Oh, oke, baik. Ya. Berarti Kita dilanjut dulu ya? Iya, dilanjut dulu aja, Mbak. Saya lanjut ya. Dari Pak Antonius, bagaimana mengintegrasikan transsensor real time di lapangan dengan data visualisasi ArcGIS. Tadi sudah saya jawab ya, Pak Antonius, bahwa kita bisa menggunakan ekstensi dari ArcGIS namanya ArcGIS GeoEvent. Dan GeoEvent itu yang bisa menerjemahkan dari data sensor, biasanya salah satu biasanya yang dikeluarkan dari sensor itu namanya data JSON. Nah, data JSON itu bisa di-consume oleh GeoEvent itu dan diolah dan divisualisasikan di peta. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Diki Aji. Apakah ada sistematif yang dapat kita gunakan selain menggunakan Invest untuk mengintegrasikan database di setiap departemen, dan bagaimana dari sisi keamanan untuk data-data sifatnya yang confidential dan yang kita publish di ArcGIS Online? Nah, kalau pertanyaannya diajukan ke saya, Pak Diki, jadi kalau alternatifnya ya ArcGIS Enterprise, karena kita dari Esri, jadi ArcGIS adalah pilihan yang terbaik untuk mengintegrasikan sistem ya. Nah, kenapa yang terbaik? Sebetulnya saya juga punya alasan ya, maksudnya tidak serta-merta karena di Esri itu tidak. Nah, ini yang kita temukan di lapangan ya, memang untuk beberapa sistem yang rata-rata dikembangkan sendiri. Nah, kita bukan menolak apa ya, bukan kayak menolak pengembangan sendiri gitu, enggak. Maksudnya memang beberapa sister itu mereka memilih mengembangkan sendiri untuk integrasi sistemnya. Nah, tapi yang menjadi kendala ketika orang yang mengembangkan sistem itu resign atau berpindah tempat, itu sistem ya udah stuck, nggak ada yang mengembangkan, nggak ada yang menyentuhnya lagi bahkan. Jadi sama saja sudah bangun dari nol, tapi ketika orang yang mau bangun tidak ada, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kalau menggunakan sistem ArcGIS, kita ada technical support yang bisa membantu, mungkin karena kita juga memberikan training. Jadi ketika ada kita ibaratnya ada transfer knowledge lah dari bagaimana cara mengolahnya, kemudian ketika ada permasalahan bisa kita bantu secara langsung. Nah, bagaimana dari sistem keamanannya? Nah, untuk sistem keamanan ini biasanya untuk perusahaan yang private company, mereka biasanya menggunakan ArcGIS Enterprise ya, Pak. Nah, ArcGIS Enterprise itu karena diinstal di server masing-masing, jadi keamanannya bisa dikatakan aman ya, maksudnya tergantung dari security-nya masing-masing perusahaan ya. Biasanya kan IT memiliki sistem yang berlapis ya untuk pengamanannya. Nah, itu tergantung dari security tiap-tiap perusahaan. Jadi kalau secara sistemnya kita ada namanya SSL atau
security apa saya lupa singkatannya untuk dari segi websitenya itu sudah terlindungi dari segi website. Seperti itu untuk pertanyaannya Pak. Jadi kalau yang terbaik memang menggunakan ArcGIS Enterprise ini. Tapi kalau yang mengembangkan sendiri itu kita tidak ada penentangan atau apa, maksudnya masih bisa juga menggunakan data-data dari ArcGIS dari format file ya. Tapi kekurangannya tadi itu Pak yang saya jelaskan. Jadi kalau mengembangkan sendiri itu biasanya lebih lama. Dan kalau orang yang mengembangkan tidak ada, itu akan menjadi masalah yang sangat berarti bagi keberadaan sistem tersebut. Nah, selanjutnya, apakah ArcGIS Mobile ArcGIS Collector bisa connect dengan RTK dan seberapa akurat jika bisa? Nah, pertanyaan yang menarik dari Pak Amandus ya John Talo. Nah, jawabannya bisa Pak. Jadi kita bisa, jadi kan kalau kita menggunakan ArcGIS Mobile ya, tadi ada Survey One Tree, ada ArcGIS Field Maps, itu kita bisa integrasikan dengan GPS eksternal ya. Nah, saya yang pengalaman langsung itu menggunakan namanya produknya, saya bukan memasarkan ya, saya yang pernah saya gunakan itu menggunakan produknya GPS Catalyst Trimble namanya. Jadi dia buka GPS kayak peningkat sinyal GPS di HP ya, GPS eksternal gitulah. Jadi kan kita biasanya menggunakan mobile phone Android atau iPhone gitu ya, kita bisa koneksikan dengan GPS Catalyst tersebut. Dan saya pernah jadi sama dengan GPS RTK biasanya ya, kita harus connect ke sistem, saya mohon maaf saya lupa namanya ya, sistem jaringan internasional, sistem jaringan nasional ya, biasanya yang punya BIG itu untuk meningkatkan datanya. Nah itu bisa sampai akurasi milimeter sebetulnya. Pernah kita coba akurasi milimeter, dan kalau saya pada situ tidak connect ke jaringan nasionalnya itu ya, saya asal connect aja gitu, itu akurasinya bisa sentimeter, 20 cm kok tidak salah, yang itu sangat baik sekali ya kok dibandingkan dengan data mobile GPS HP itu sendiri yang biasanya paling akurat itu 3 meter seperti itu Pak. Nah itu bisa nanti Pak dicoba searching koneksinya dengan GPS eksternal itu bisa kan tadi ya, yang kalau saya yang pernah saya pengalaman langsung adalah menggunakan GPS Catalyst untuk Trimble. Mungkin sudah ini Mbak, azan saya boleh istirahat bentar Mbak? Oh ya boleh Pak, silakan. Mungkin kita break sebentar ya rekan-rekan, sekitar 5 menit ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Baik, sambil menunggu Pak Hafid istirahat, ini saya izin untuk putar video ya rekan-rekan semua.
We know we're interconnected. Part of a broader, ever more complex whole. It can inspire. It can overwhelm. It depends on how you see it. In confusion, you find connections. In complexity, understanding. You spot the pattern. See the big picture. What you do Halo, Bu Elena. keeps it working. Moving. On time. You make it faster, smarter, better. Kalau dibalik kan banyak sekali ya ibadahnya, tapi kok bahasa yang kita gunakan itu Python Pak bahasanya. Jadi kita biasanya untuk background untuk geoprocessing atau analisa itu bahasa yang kita gunakan itu menggunakan Python yang paling banyak digunakan. Nah, kenapa Python? Karena Python itu bisa dikatakan natifnya ArcGIS ya Pak. Jadi sebetulnya kalau tool-tool analisa itu dibedah gitu ya, itu isinya itu Python sebetulnya Pak. Jadi kita biasanya menggunakan Python untuk melakukan scripting tools-nya yang custom, itu biasanya kita menggunakan Python. Dan di ArcGIS Pro, sebenarnya di ArcMap itu kita juga sudah bisa ya scripting Python langsung. Nah di ArcGIS Pro ini fasilitasnya lebih baru lagi, kita bisa buka notebook juga, jadi kita mungkin kayak ngetik di Jupyter Notebook gitu ya Pak, itu juga sama. Di ArcGIS Pro kita ada interface yang sama untuk melakukan scripting seperti di Jupyter Notebook. Nah itu Pak untuk pertanyaannya. Oke, baik. Mohon maaf Pak Hafid, sebelumnya Ya. mungkin bisa share screen lagi dan on. Oh iya. Sebenarnya share screen-nya hanya background aja sih Mbak. Ya. Apa? Mungkin kita lanjut ya Pak ya, yang pertanyaan Ya, siap. diskusi dari Pak Arthur. Silakan Pak Arthur. Oke, makasih Kak Ellen. Pak Hafid, saya masih penasaran nih mengenai kalau kita ambil data ngandalin alat kan dari Total Station di lapangan, kita cut and fill lah. Adakah di ArcGIS online ini dashboard-nya, adakah itu fitur informatifnya? Boleh diulang Pak dari Jadi kalau kita ambil data topografi di lapangan kan menggunakan TS, kemudian kita input lah XYZ-nya di ArcGIS Pro, kemudian kita masukkan ke ArcGIS Online. Saya mau arahnya sih ke dashboard-nya ini, karena dashboard-nya di ArcGIS Online kan bisa dilihat sama direktur-direktur itulah ya kan, bagaimana kepercayaan data gitu yang kita sampaikan. Bisa nggak pergerakan kemajuan tambang ya bisa? Oh baik ya. Maksudnya ini apa progres tambangnya yang diukur menggunakan survei terrestris gitu ya Pak? Iya. Iya baik. Tentu bisa Pak. Jadi memang kalau memang kita masih menggunakan Total Station dan alat survei terrestris lainnya yang masih ini ya masih manual gitu, itu kita bisa menggunakan. Nah ini yang menarik sih Pak. Jadi kan kalau menggunakan Total Station kan, bentar, ini Total Station ya, bukan GPS RTK ya. Kalau GPS RTK harus dikoreksi ya. Nah kalau Total Station itu sebetulnya kan sudah ada
outputnya langsung ya, biasanya kita catat di form atau tulis di kertas gitu ya. Nah itu kertasnya itu bisa digantikan menggunakan tadi aplikasi survei One Two Three itu Pak. Dan kemudian disertakan foto misalkan seperti itu. Nah itu juga bisa langsung nanti terintegrasi dengan dashboard, itu salah satu caranya Pak. Atau kalau memang menggunakan GPS yang perlu koreksi lagi ya, misalnya GPS ATK itu kan perlu koreksi lagi. Nah itu juga hasil koreksinya itu bisa diolah di ArcGIS Pro, ya nanti di ArcGIS Pro itu mungkin ditambahkan informasi lainnya atau dianalisis dulu sebelumnya mungkin agar bisa tahu mungkin topografi, konturnya misalkan seperti itu ya Pak. Nah itu juga bisa kemudian disajikan di ArcGIS Online dengan dashboardnya, itu juga memungkinkan sekali Pak. Mungkin di situ kan di dashboard tampilannya itu apakah ditahu gitu, ini kan pergerakannya kan kita mau kayak per real time tuh bisa ya? Maksudnya data historinya ya Pak? Iya. Oh iya bisa Pak, data. Jadi ada beberapa, sebenarnya ada banyak jalan ya, ibaratnya ada banyak jalan menuju ke sana. Jadi itu nanti lebih ke visualisasinya saja Pak. Jadi visualisasinya itu bisa kita atur. Jadi di setiap datanya itu diberikan tanggal pengambilan gitu ya. Nah, kita bisa filter berdasarkan tanggalnya gitu. Itu biasanya yang kita lakukan ya untuk data-data histori Pak. Seperti itu. Jadi mundur ke seminggu belakang atau ke sebulan belakang atau sebelumnya gitu bisa Pak. Berarti makin maju lah nih Pak ya. Okay. Ya, tentu harus diimbanginnya juga Pak, ekspor teknologinya juga ya Pak sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau mau mencoba Pak, ini tidak susah sih sebetulnya, karena semuanya sudah dalam template ya, dan memang dimudahkan untuk kita ya, GIS user ini untuk mengolahnya menjadi sebuah informasi baru seperti itu. Oke. Boleh dong Pak tutorialnya kalau ada? Boleh Pak. Ini, saya coba diakses di mana Pak ya? Tutorialnya itu sebetulnya ada di Google banyak sekali sih Pak. Tapi kita yang paling banyak itu di sini Pak, learn.arcgis.com. Nah di sini kalau Bapak mencoba cari ya, learn.arcgis.com ini banyak sekali tutorial atau training lah ibaratnya. Pak Hafid, share screen Mas Esri. Oh ya, maaf. Terima kasih Mbak. Ya, jadi kita bisa masuk ke learn ini Pak, learn.arcgis.com. Nah, di sini banyak tutorialnya. Kita bisa berdasarkan job desk kita, misal GIS profesional gitu Pak. Kemudian ingin apa nih yang diekspor, ada field operation, nah kayak tadi ya, menginput data, kemudian ada imagery juga Pak, ada 3D visualization dan sebagainya. Jadi bisa pilih saja nanti yang apa ingin dipelajari gitu ya Pak. Jadi kalah nih software Autodesk InfraWorks ya, dikalahkan ya. Nah, kita sebetulnya kita tidak ini sih Pak, kalau dengan Autodesk itu kita tidak saling mengalahkan atau berkompetisi ya Pak, tapi kita malah justru kerjasama sih kalau dengan Autodesk itu kita bisa mengkonsumsi data Autodesk itu biasanya yang kalau yang sudah advance itu yang data-data seperti BIM ya, Building Information Management, data BIM itu kita bisa integrasikan dengan data-data AutoCAD seperti itu Pak. Oke Mas Hafid, nanti saya kontak-kontak lagi ya Mas ya. Ya silakan Pak, silakan. Makasih Pak, makasih Kak Ren. Ya sama-sama Pak Arthur. Izin Mas Hafid. Oh ya silakan Mbak. Mas tadi kalau ArcGIS Pro bisa ngolah data foto udara ya Mas ya? Oh bisa Pak, bisa.
Dia ngolahnya itu dari mosaiking atau data orthomap-nya, Pak? iya Mas, dia butuh RAM apa butuh internet Mas ya? Dan berapa hektar dia bisa ngolahnya Mas ya? Oh, cocok nih. Maksudnya ini mosaiking ya, Pak? Iya Mas, ngolah data foto udaranya Mas. Oh, Dia kalau mosaiking kita bukan pakai ArcGIS Pro, Pak. Kita ada sendiri toolsnya namanya Drone to Map. Nah, Drone to Map ini sebenarnya produknya ArcGIS juga. Nah, ini untuk sebetulnya kayak penggantinya auto apa tadi lupa namanya, Agisoft. Nah, ya semacam Agisoft lah Pak untuk pengolahan pengolahan data mosaikingnya ya. Nah, tadi sebenarnya yang pertanyaan tentang mengolah volume. Nah, dari sini sebetulnya kita bisa langsung ekstrak volume juga dari Drone to Map ini, Pak. Nah, ini untuk mosaikingnya ini dari Drone to Map ini, kalau mengolah datanya, data hasil data ortomosaiknya itu dari ArcGIS Pro, Pak. Misal untuk nanti ya, misal untuk analisa ekstraksi informasi jalan atau ekstraksi informasi penggunaan lahan, nah itu baru dari ArcGIS Pro-nya, seperti itu, Pak. Nah, untuk koneksi internet, kita memang butuh koneksi internet untuk membuka ArcGIS Pro ini, karena lisensi dari ArcGIS Pro ini ada di ArcGIS Online ya Pak. Jadi beda dengan ArcMap, kalau lisensinya kan ada apa namanya, ada file lisensinya lah. Nah, kalau di ArcGIS Pro ini dia lisensinya ada di ArcGIS Online namanya. Nah, itu bisa diaktifasi melalui ArcGIS Online dan lalu bisa digunakan sign in. Nah, kalau nggak ada internet, nah kita bisa mode offline. Kita bisa jalan ke mode offline. Di sini ya, authorize ArcGIS Pro to work offline. Nah, ini bisa kita pindah ArcGIS-nya menjadi offline. Seperti itu, Pak. Mungkin jawaban dari saya. Kalau lisensi personal use dapat nggak Mas Drone to Map-nya? Aplikasinya ada nggak ya? Nah, kalau Drone to Map itu software yang terpisah ya sebetulnya Pak. Maksudnya beda dengan dia premium apps masuknya Pak. Jadi harus beli terpisah dengan ArcGIS Desktop-nya. Dan kalau untuk personal use sebetulnya hanya untuk student Pak. Ini dengan Pak siapa ya kalau boleh tahu? Sahat Pak, Sahat. Oh, Bapak student atau profesional? Pura-pura student Pak, bagus. Oh, pura-pura student. Iya. Kalau untuk misal ya untuk Bapak kebutuhannya sendiri, misal untuk explore gitu ya, tanpa ini saya sebagai S3 ya Pak, maksudnya karena ini terkait legal sebetulnya. Nah, untuk personal use itu tidak boleh digunakan untuk profesional atau komersial. Jadi bolehnya untuk student dan ekspor sendiri gitu silahkan digunakan. Nah, personal use itu udah lengkap banget Pak sebetulnya, dari ekstensi, aplikasi dan sebagainya sudah lengkap. Tapi untuk premium apps itu yang tidak ada di dalam personal use-nya. Nah, Drone to Map itu tadi masuk personal use-nya. Masuk premium apps-nya Pak. Jadi yang ada di personal use itu ekstensi desktop, ya yang kayak spatial analysis, 3D analysis dan sebagainya itu lengkap. Kemudian aplikasi-aplikasi survei yang ada di ArcGIS Online itu juga lengkap Pak. Seperti itu Pak. Baik. Bagaimana Pak Sahat? Makasih Bu. Oke, Makasih, sama-sama. Ya, sama-sama Pak. Izin Mas Afid, sedikit dulu tadi singgungan. Oke. Oh ya, silakan. Ya tadi yang saya tadi baru dengar itu yang Drone to Map itu menarik tuh. Jadi kita yang 3 aplikasi kalau satu produk kan lebih bagus ya. Artinya tidak terjadi bias itu. Kalau dia satu aplikasi itu satu produk tuh nggak terjadi bias nggak? Misalnya gini kan koordinatnya tergeser gitu. Saya kan sering kan pakai UTM lah tadi, UTM yang 1S masuk ke ArcGIS setting lagi, ya kan? Kalau kita satu produk seperti ini kan kita setting dari awal di Drone to Maps itu satu settingan koordinat sejalan dengan langsung di ArcGIS Pro, masuk lagi ke
ARDIS online itu aman nggak? Atau dengan cara saya yang 3 aplikasi kadang-kadang terjadi bias gitu. Kalau satu Ya, produk gitu. ya jadi sebetulnya aman saja sih Pak, untuk karena tadi kita bisa jalan di satu sistem ya. Jadi drone to map itu bisa langsung datanya dikonsum oleh ARDIS Pro. Jadi ya, intinya tidak ada bias sih, terutama ada pergeseran sistem koordinat ya, itu bisa kita antisipasi juga sih. Jadi kita bisa tentukan di awal sistem koordinatnya. Nah, biasanya juga dia akan mengikuti dari sistem koordinat yang sebelumnya di setting ya Pak, seperti itu. Berarti GCP bisa dikontrol di situ Pak? Atau gimana? Bisa Pak, bisa. Jadi kita bisa ambil GCP sendiri ya, masnya GCP sendiri, kemudian nanti di drone to map itu bisa di load GCP-nya atau kita koreksi GCP-nya agar sesuai dengan titik di fotonya, itu juga bisa Pak. Boleh dong Malpit apa tutorial? Itu Pak tadi ya di learn.art di situ Pak. Lengkap ya? Iya, lengkap Pak di learn.art. Oke, makasih, ini terbarukan. Ya, siap Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Arthur untuk pertanyaan terakhirnya ya Pak ya, karena ini waktunya sudah menunjukkan di WIB sudah pukul 17.40. Mungkin sudah berbuka puasa nih ya bagi rekan-rekan. Oke, kalau begitu boleh saya sampaikan untuk review singkatnya ya Pak Hafid ya? Ya, siap Bu. Oke, jadi berdasarkan penjelasan Pak Hafid tadi, pemanfaatan data spasial menggunakan ArcGIS ini bisa diharapkan bisa menjadi solusi mining business challenge seperti survei lapangan, kebutuhan data real time, dan juga imagery data. Kemudian dalam industri pertambangan, modern geospasial ini sangat berperan besar dalam monitoring aset dan produksi secara real time, monitoring petugas dan armada, visualisasi data sensor, tentunya semua bisa dipantau secara real time begitu ya. Kemudian bisa juga digunakan untuk menganalisis blasting impact, ekstraksi jalan dan pemberi peringatan, serta monitoring data pemboran dan subsurface dalam visualisasi 3 dimensi. Nah, dengan memanfaatkan modern geospasial ini, akan tercipta integrated environment, sharing dan akses data menjadi jauh lebih mudah, serta pengambilan data lebih terukur dan akurat based on data. Begitu review singkat dari saya. Mungkin Pak Hafid ada closing statement, Pak, silahkan. Ya, terima kasih kesempatannya untuk tim bawah tanah dan untuk rekan-rekan yang telah mengikuti webinar kali ini. Nah, semoga ini bisa menjadi ide ya, terutama untuk pengembangan teknologi geospasial. Jadi mungkin geospasial saat ini mungkin dulu-dulu masih dipandang sebelah mata ya, tapi sekarang orang mulai sadar pentingnya akan data spasial, data spasial bisa membantu untuk terutama di company di pertambangan, membantu untuk efisiensi dan penghematan atau agar proses itu berjalan lebih baik dari sebelumnya. Dan semoga itu yang saya presentasikan tadi bisa memancing ide-ide kawan-kawan untuk pengembangan teknologi geospasial selanjutnya. Dan silakan kalau ada pertanyaan atau saran dan masukan bisa email saya, saya ketikkan di kolom chat, bisa silahkan bertanya atau ada saran dan masukan. Dan jujur kita juga bekerja bersama langsung dengan para user untuk pengembangan solusinya. Maksudnya input dari mereka, feedback dari mereka itu akan sangat berguna bagi kita. Jadi harapannya bisa memancing ide-ide kawan-kawan untuk pengembangan teknologi spasial. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Hafid atas pemaparan materinya. Mungkin masih banyak pertanyaan dari rekan-rekan ya Pak ya. Mungkin karena keterbatasan waktu belum terjawab. Tapi jangan khawatir rekan-rekan. Tadi Pak Hafid sudah mempersilahkan jika memang ada yang ingin didiskusikan bisa dikirimkan melalui email atau juga bisa melalui grup partisipan. Jadi nanti saya sudah minta izin ke Pak Hafid untuk menambahkan ke grup partisipan. Jadi mungkin pertanyaan dan juga hal-hal yang perlu didiskusikan bisa ditanyakan di grup begitu ya. Baik, masuk kita pada sesi dokumentasi. Rekan-rekan boleh on cam semua. Sambil menunggu on cam, sebagai informasi nanti untuk video record dan kebutuhan administrasi lainnya akan dibantu diinformasikan oleh admin Geta. Jadi dimohon untuk tidak meninggalkan grup terlebih dahulu ya. Boleh untuk posenya begini ya Pak Hafid ya, jempolnya. Oke. Saya bantu hitung sampai 3. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, tahan ya. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih, sampai kita di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Hafid yang telah bersedia membagikan ilmunya. Terima kasih juga pada Pak Cahyo yang telah hadir. Terima kasih juga rekan-rekan yang telah atas kepercayaan dan juga telah hadir di sela-sela jam buka puasa ini. Semoga berkah yang didapatkan semakin melimpah ya. Terakhir, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Sampai bertemu di kelas-kelas bawah tanah selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Helena dan tim. Terima kasih juga Pak Cahyo, Pak Hafid, rekan-rekan. Terima kasih Pak Cahyo, Bu Elena.